Ngopi bersama Chef Tapip kembali lagi. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita tentang adab ya. Kali ini adab kaitkan dengan era digital sekarang. Tapi sebelumnya kalau haus silahkan diminum aja ya. Bebas saja diminum aja. Selagi tidak mengganggu bicara boleh minumnya. Nah, kita lanjutkan Kang. Kan tadi tidak hanya lisan, ternyata tulisan. Nah, tulisan juga sekarang banyak ditulisnya di gadget ya, di media sosial. Jadi sekarang bagaimana sih adab dengan update status? Kan itu yang penting sekarang apa-apa update status gitu kan. Saya punya peci baru nih, update nanti status peci manis ya. Itu boleh nggak gitu ya, betul. Almasum. Nah, sekarang bagaimana sih cara beradab mengupdate status itu? Tadi sudah bicara beradab dalam kehidupan nyata. Sekarang kita kehidupan yang digital. Nah, bagaimana caranya? Ada tipsnya Kang Asep nih. Kalau tidak salah kita ambil 5 saja. Think ya. T-nya apa? Is it true? Nah, ketika kita mau buat status atau bikin apapun itu di media sosial ataupun di media digital, tentunya kita pikir dulu apa yang kita lakukan ini benar nggak? Atau fakta bukan? Atau bahkan hoax dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi catatan buat kita. Jangan sampai ini adalah berita bohong Kang Asep ya, terus disebarluaskan. Nah, kita kebawa dosa juga. Tuh ya, yang pertama, is it true? Apakah ini benar? Tuh ya. Yang kedua, apa helpful haknya? Apakah ini bisa membantu orang? Karena media sosial itu kan zaman sekarang bisa dijadikan sebagai ladang dakwah juga Kang Asep ya. Kita mengingatkan orang sholat. Ya, kemarin misalnya ada kegiatan malam nisfu Sya'ban Kang Asep ya. Ada di situ bagaimana caranya kita melaksanakan doanya seperti apa, mengisi malam itu dengan cara apa. Kan kalau kita bikin status dengan cara itu menjadikan orang tertolong juga dengan status kita, bermanfaat buat orang lain. Nah, itu H, kemudian T, HI-nya apa? Inspiring, memberikan inspirasi enggak? Nah, atau bahkan sebaliknya ya, bagi kita ya Kang Asep ya, kita berpikirnya positif saja. Ada orang tahajud, cekrek misalnya ya. Siapa tahu memang niatnya untuk menginspirasi orang lain, ya bukan untuk dia ria dan sebagainya. Atau yang saum misalnya, saum Senin Kemis misalnya. Pas mau buka dia bikin status dulu. Kadang-kadang ya bikin status mau buka. Kadang-kadang kita yang melihatnya, puasa sunat. Kan nggak tahu hati orang. Bisa jadi dia memberikan inspirasi makan untuk orang lain. Nah, itu kain. Terus apalagi necessary, yang selanjutnya yang keempat, apakah perlu enggak kita bikin status itu ya, manfaatnya buat kita apa? Apakah kita mau sombong, nah bikin status seperti itu, atau sebaliknya ya, kita perlu karena memang misalnya kalau saya bikin status itu misalnya kegiatan hari ini Kang Asep, nanti tuh di tahun depan muncul pengingat. Nah, jadi tujuannya seperti itu, perlu ya buat kita untuk mengingat bahwa pernah terjadi misalnya saya di sini nih di PJTV bisa berbicara tahun depan teh ada pengalamannya. Nah, itu kan baik untuk saya sendiri pengalaman. Kemudian yang terakhir apa Kang Asep? G, think. K mungkin ya. Kain, berpikir ya. Berpikir. Kain itu artinya betul nggak, baik nggak buat kita. Kita bikin status itu baik nggak buat orang lain, baik nggak buat diri sendiri. Sehingga kalau itu kelima-limanya kita pahami, kita akan berpikir dulu. Kalau ini sudah selesai, kalau ini sudah baik, maka silahkan update status misalnya di WA, di yang lainnya. Ya, itu sebagai cara kita untuk berdakwah atau bahkan mengingatkan orang lain, begitu Kang Asep. Oke, jadi think, pikir. Jadi mikir dulu sebelum apa-apa. Ya. Kalau itu kebenaran, silakan angkat. Ya. Kalau itu membantu, silakan. Menginspirasi, oke. Perlu, oke. Dan baik. Jadi harus ada baiknya juga ya. Betul. Perlu juga kalau nggak baik mau ngapain ya? Jadi kan harus benar, harus menolong, menginspirasi. Dan ini perlu juga, dan baik. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah Kang Asep dalam surah Al-Hujurat ayat 7 ayat 6.
Di sana disampaikan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, jika datang berita kepadamu orang-orang fasik membawa berita, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Fatabayyanu, maka harus konfirmasi, tabayun dulu betul enggaknya, ya, sehingga nanti kalau kita tiba-tiba langsung share forward, nah ini bisa menjadi bahaya kalau itu berita bohong. Kita akan ke bawah-bawah nanti dosanya. Jadi kayak kemarin yang es gabus itu ya. Nah, es gabus kemarin tabayun ya. dulu, dicek dulu, tanya-tanya dulu, jangan langsung dituduh ini gabus silakan dimakan. Nah, itu jadi masalah. Itu tidak tabayun. Nah, itu yang tidak beradab ya. Kembali ke sana mungkin ya. Padahal kalau dari sisi status sosial mungkin dia lebih tinggi. Betul. Ya, tapi ternyata adabnya juga. Maka benar ilmu itu lebih belum ada apa-apanya kalau tanpa adab. Ya. Jadi ilmu tidak ada apa-apanya kalau tanpa adab. Betul sekali. Ilmu bahkan jadi kejahatan gitu ya. Ya. Ada nih di SMK kan jurusan kimia nih yang mengaduk-ngaduk zat gitu kan, akhirnya jadi zat berbahaya, kemudian disiramkan untuk kaum musuhnya. Nah itu kan sebenarnya ilmu dia punya ilmu merusak orang dengan cairan itu. Dia tahu kan bahwa air itu merusak. Kayak bom juga mungkin ya dari ilmu, tapi malah membunuh orang lain yang berdosa. Kalau bom bunuh diri itu kan orang-orang berilmu semua tuh. Betul. Terusnya di elektronik tuh. Mereka ahli-ahli elektro, akhirnya bisa merakit bom jadilah. Akhirnya. Karena itu adab tidak dipakai. Adabnya tidak dipakai, hanya ilmunya saja. Jadi adab itu lebih tinggi dari ilmu. Maka adab dulu baru ilmu. Dahulukan adab baru ilmu. Ya, banyak contoh ya yang hanya ilmu saja kemudian tidak menggunakan adab, terjerumus akhirnya. Baik, satu kalimat penutup. Ya, baik para sahabat pemirsa PJTV. Jadi be smart, be think, dan ketika engkau mau mengupdate status, silahkan tadi kata think itu ya, apakah itu benar, apakah kemudian ini membantu, baik, menginspirasi. Ketika 5 ini bisa sudah ada di dalamnya, maka silahkan untuk tidak ragu-ragu menjadikan status misalnya, atau mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Karena insya Allah ini juga catatan kita, atau ketika kita membuat status dan sebagainya ini, ketika dilakukan orang lain, maka akan menjadi pahala juga buat kita semua ya. Nah seperti itu mungkin Kang Asep. Oke, nah itu intinya. Kita berbuat baik itu targetnya adalah ridho Allah, dan Allah ridho memberikan pahala kepada kita. Seperti kita ngadakan ngobrol ini ya, ngobrol ada ilmunya dibagi, yang penting bermanfaat bagi orang lain. Pasti pahalanya mengalir juga pada kami di sini yang insya Allah ya. Barakallahu lakum ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di obrolan kali ini juga bermanfaat sesuai dengan tujuan ngopi itu sendiri ya. Anak raja makan siri di atas nampan. Sekian saja, terima kasih. Apabila yang salah mohon dimaafkan. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada yang salah, jangan simpan dalam hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.